Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang TIC ya. Apa itu? Simak. TIC atau TIC itu adalah gerakan atau ucapan yang terjadi secara tiba-tiba, cepat, berulang di luar kendali ya. Biasanya seperti mengedipkan mata, menggelengkan kepala. Itu contoh-contohnya. Misalnya kayak gini, itu disebut TIC ya. Apa sih penyebab TIC ini? Penyebabnya biasanya karena ada gangguan di otak yang mengatur gerak tubuh ya, ataupun ada kelainan zat kimia otak atau neurotransmitternya, atau disebut dengan dopamin biasanya. Atau juga dikarenakan ada penyakit tertentu ya, seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Biasanya cirinya ada hiperaktif ya. Yang kedua itu ada penyakit OCD, Obsessive Compulsive Disorder, atau tindakan yang berulang-ulang. Yang ketiga ada disleksia, ada gangguan proses belajar. Yang keempat ada autisme. Yang kelima ada cerebral palsy. Yang keenam ada penyakit Huntington ya. Cirinya apa sih TIC ini? Yang pertama ada motor tics. Motor itu gerakan yang berulang. Itu juga dibagi dua, ada simple tic. Biasanya kelompoknya otot tertentu aja ya, seperti menggigit bibir, mengerutkan atau mengerutkan hidung ya, mengedipkan mata, mengangguk atau menggelengkan kepala, menggerakkan bibir atau mengangkat bahu ya. Ada dua yang kompleks tic, itu biasa karena beberapa otot, seperti melompat-lompat, meniru gerakan orang lain, menekuk, memutar badan. Yang kedua ada vocal tic, yaitu ucapan yang berulang. Ini juga dibagi dua ya. Yang pertama ada simple tic, biasanya satu suara seperti mendengkur, mengendus, mendengus, berdeham ya, atau batuk. Ada juga yang kompleks, itu biasanya suaranya lebih jelas ya, seperti mengulang perkataan sendiri, mengulang ucapan orang lain. Ada beberapa jenis tic ya, tergantung lamanya. Yang pertama itu provisional tic atau transient tic disorder, itu biasanya kurang dari 1 tahun ya, bisa motor atau vokal. Jadi udah setahun itu udah nggak melakukan lagi ya. Yang kedua ada TIC jangka panjang atau kronis, biasanya lebih dari 1 tahun ya, bisa gerakan atau ucapan. Ada yang ketiga ada sindrom Tourette ya, itu lebih dari 1 tahun juga ya, itu kompleks biasanya, motor atau vokal. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Untuk yang provisional tic yang kurang dari 1 tahun biasanya hilang sendiri ya. Tapi kalau yang jangka panjang, biasanya yang pertama itu di terapi perilaku kognitif ya. Itu biasanya dijelasin kondisinya ya, biar menyadari gitu. Misalnya suka kedap-kedip ya, harus dibilangin kamu tuh suka kedap-kedip ya. Terus melatih pasien saat TIC akan muncul, jadi harus tahu ya, oh ini bakal ngedip gitu. Yang ketiga melatih pasien dalam merespon TIC, biasanya itu dilemesin dulu gitu. Yang kedua dengan obat-obatan, biasanya dikasih antipsikotik seperti haloperidol, pimozide, risperidon, olanzapine, aripiprazol ya. Itu untuk menyeimbangkan zat kimia otak ya. Terus yang keduanya ada clonidine, itu pereda tic yang punya penyakit ADHD. Yang ketiga antikonvulsan seperti topiramate, levetiracetam, clonazepam, itu biasanya untuk pereda tic yang sindrom Tourette ya. Yang ketiga itu dikasih muskel relaksan ya, atau pengendur otot, biasanya baclofen ya. Dan yang terakhir biasanya di botox ya, itu untuk simple vocal tic ya, yang
omongannya nggak bisa dikendalikan. Yang ketiga, biasanya kalau udah nggak mempan semua, dilakukan deep brain stimulation ya. Kalau yang parah itu, jadi ada elektroda ditanam di yang terhubung dengan kayak pemicu jantung gitu ya di otaknya, supaya mengontrol ticsnya itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tips ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.